Malam itu mereka tidur dalam posisi saling memeluk, namun bibir Rehan tidak berhenti bergerak. Kegiatan rutin yang selalu dia lakukan ketika dia kesulitan tidur adalah olahraga, rahang atau otot pipi. Ngerti nggak kalian guys? OTW kabur nih mah. Keesokan paginya, Rehan sudah siap dengan pakaian santai namun masih sangat sopan jika dipakai. Untuk pertemuan hari ini dia berencana untuk pergi ke pabrik salah satu kliennya di kota itu. Om, panggil Anggi. Memeluk suaminya dari belakang. Rehan mengusap punggung tangan Anggi lembut lalu berbalik menatap mata Anggi dalam. Kenapa? Membutuhkan sesuatu. Anggi mengangguk, dia menatap mata Rehan namun jemarinya terus bergerak mengabsen setiap bagian dari wajah sang suami. Aku tahu, ucap Rehan. Dia mengeluarkan dompet dari saku cat yang dia kenakan. Pakai ini, Rehan menyodorkan black card miliknya. Kartu ini tidak memiliki batas, apapun yang kau inginkan belilah. Semalam aku sudah mentransfer uang ke akun yang ada di ponselmu. Kau bisa jajan sepuasnya dengan itu. Dan jangan lupa aku memasang mata pengintai di dekatmu. Jangan pernah berpikir untuk berselingkuh dariku. Rehan berbisik di samping telinga Anggi. Gadis itu mengangguk antusias. Kap, Anggi mengecup bibir Rehan sekilas. Anggi tidak akan pernah selingkuh, Om. Om adalah suami terbaik di dunia. Rehan terkekeh. Dia menarik pinggang Anggi lalu mengecup bibir istrinya dalam. Semakin lama kecupan itu semakin tidak terkendali. Rehan menekan kepala Anggi agar gadis itu bisa lebih leluasa mengimbangi permainannya. Anggi turun nak, sarapan sudah siap. Rehan dan Anggi terkekeh mendengar panggilan Ana. Mereka langsung melepas tautan mereka saling menempelkan kening bertukar napas masing-masing. I love you Bi, I love you more Daddy. Sekali lagi Rehan mengecup bibir itu. Kali ini benar-benar hanya sebuah kecupan. Karena setelah itu mereka langsung turun ke lantai bawah untuk sarapan. Selamat pagi ibu, ayah, Kak Haris, Bagas Bontot dan calon kakak ipar. Anggi menyapa semua orang yang dengan wajah mentarinya. Cie, abis ternak kecebong lagi ya? Ucap Dita membuat semua orang tersenyum menatap Anggi. Enggak kok, Anggi hari ini mau ketemu teman Anggi. Kamu ikut enggak Dit? Aku juga punya ini. Anggi mengacungkan 2 kartu kredit miliknya suaminya. Mata Dita berbinar. Dia yang kala itu sedang menata makanan di atas meja langsung menghampiri Anggi dan memeluk tangannya. Aku ikut ya. Aku janji aku nggak akan jajan banyak-banyak. Boleh ya? Dita memohon dengan wajah memelas. Dia menggoyangkan lengan Anggi membuat gadis itu tertawa geli. Tergantung, jika kau bisa menyenangkan hatiku maka aku akan mempertimbangkannya. Dita tersenyum melebar. Oke Tuan Putri, silahkan duduk, hari ini aku akan melayanimu sampai kau puas. Semua orang dibuat tertawa dengan tingkah kedua gadis di rumah itu. Belum sempat mereka makan tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar. Tok tok tok, biar aku saja yang buka. Kalian lanjutkan makannya. Tuan Putri juga makan yang banyak. Semangat belanjanya. Assalamualaikum, ucap seseorang ketika Dita membuka pintu. Dita melongo, gadis itu menatap gadis di depannya dengan tatapan tidak percaya. Napisa, lo ngapain di sini? Lo kesini sendiri. Napisa tersenyum dengan wajah tak berdosanya. Anggi bilang aku boleh kesini jika nggak apa-apa kan. Aku juga mau liburan, bosan lah tinggal di rumah. Masuk aja nak, kita lagi sarapan. Suara Anggi melengking. Napisa tersenyum, gadis itu menyeret kopernya masuk ke dalam rumah. Karena tidak mau pusing, Dita pun juga ikut masuk ke dalam. Ini kan masih pagi, kita ke rumah Tania dulu. Anggi berbicara namun dia masih sibuk dengan ponselnya. Napisa dan Dita menoleh ke arah Anggi. Tania siapa oi? Jangan bilang dia orang yang bakal ngurangin jatah belanja kita. Dita memicingkan matanya menatap Anggi tidak suka. Dia sahabat aku di sini. Sebenarnya hubungan kami kurang baik karena aku waktu itu tiba-tiba pergi. Aku ingin meminta maaf padanya. Tenang saja, aku jamin aku dia nggak akan ngurangin jatah kalian. Dita mengangguk mengerti, namun kedua sahabat Anggi mulai bingung saat kursi online mereka tumpangi semakin masuk ke perkampungan. Teman lo tinggal di sawah Bi? Iya enggak, rumahnya emang dekat sawah tapi dia nggak tinggal di sawah juga. Nah itu rumahnya. Anggi tersenyum, dia memberikan ongkos taksi kepada supir lalu mengajak Napisa dan Dita keluar. Tania, Anggi berteriak ketika melihat Tania sedang berdiri di depan pintu rumahnya. Sepertinya Tania akan pergi ke suatu tempat. Anggi, Tania berseru dan
tersenyum dengan segera Tania mengubah ekspresi wajahnya. Tania, Anggi kangen. Anggi memeluk Tania tanpa mempedulikan wajah kusut temannya itu. Ngapain kesini? Bukannya udah bahagia jadi orang kota? Sarkas Tania membuat Anggi mendongak menatap dia. Masih marah ya? Anggi ajak kamu main yuk, nanti aku yang traktir. Tania menggelengkan kepalanya secepat kilat. Aku tidak ada waktu, aku lagi bantu Ambu sama Abah di kolam ikan. Kamu pergi saja sendiri. Tania hendak pergi namun Anggi malah memeluk gadis itu dari belakang. Jangan marah lagi dong, Anggi salah, maafkan Anggi. Anggi janji Anggi akan melakukan apapun asal kamu maafin Anggi. Jangan marah ya, aku kangen ih. Tania tersenyum tipis. Oke, kalau itu yang kamu katakan, aku akan memaafkan kamu. Tapi aku punya syarat. Anggi melepaskan pelukannya. Dia memutar tubuh Tania dan menatap mata gadis itu dengan mata yang berbinar. Ah, Dita memekik. Semua orang yang ada di sana menoleh, menatap Dita heran. Ada apa, Neng? Kenapa teriak-teriak kayak gitu? Abahnya Tania bertanya. Tania mengiris dengan wajah kegelian. Anggi dan Nafisa juga Tania tertawa melihat Dita di tengah-tengah kolam ikan yang artinya sudah mulai surut. Kamu jangan teriak-teriak, Dit. Nanti ikannya pada stres dengar kamu loh. Lo itu benar-benar tega, Bi. Katanya mau diajak belanja malah diajak main lumpur kayak gini. Gue geli bayin. Ya udah, kalau nggak mau nangkep ikan nggak apa-apa. Naik aja, nanti belanjanya nggak jadi, biar aku ajak Nafisa sama Tania saja. Dita mendengus kesal. Dia mau tidak mau menuruti apa yang Anggi katakan. Daripada nggak jadi belanja, lebih baik dia kotor sebentar. Dit, apa? Bentak Dita kesal. Itu ada teman kamu. Anggi menunjuk ke suatu tempat. Apaan anjir, nggak jelas banget. Ih, beneran itu teman kamu. Anggi kembali menunjuk suatu mata. Dita membulat, dia menatap Anggi tajam. Anggi, tega-teganya lo bilang gue mirip keong. Dita dibuat semakin kesal. Dia mengambil lumpur lalu melemparkan lumpur itu pada Anggi. Namun hasilnya bukan Anggi yang kena, namun malah Tania yang belepotan. Gadis pemarah itu tentu saja tidak terima. Mereka berdua pada akhirnya saling melempar lumpur pada wajah juga baju yang mereka kenakan. Sementara Anggi, gadis itu tertawa terbahak-bahak. Si Eneng jahil ya. Neng Anggi naik aja, biar Ambu sama Abah yang mengambil ikannya. Anggi refleks berhenti tertawa. Nggak apa-apa Ambu, Anggi senang kok nangkap ikan sama Ambu sama Abah. Apalagi ada teman-teman Anggi. Dita, kamu udah mirip monyet loh. Mau aku antar ke kebun binatang nggak? Kali ini kamu ketemu kembaran kamu di sana. Dita menoleh mendengar ledekan Anggi. Dita melirik Tania dan Nafisa bergiliran. Dan dalam hitungan detik ketiga orang itu mengepung Anggi dan melumuri seluruh tubuh Anggi dengan lumpur. Gelak tawa terdengar dari kolam ikan itu. Ambu dan Abah hanya bisa menggelengkan kepala melihat kekonyolan para gadis yang sekarang sudah tidak terlihat wajahnya. Siang hari mereka baru naik ke permukaan, hanya bibir dan mata mereka yang terlihat, sementara yang lainnya terlumuri lumpur dengan sempurna. Gue jadi kayak kucing kecebur got. Dita menggerutu kesal kepada Anggi. Anggi tertawa. Aku sudah bilang kalau kamu itu mirip monyet, Dit. Gak usah ngaku-ngaku mirip kucing deh. Udah, lebih baik kita mandi aja dulu. Ada air mancur loh di bawah sana. Tania menunjuk ke satu arah. Ketiga gadis itu sampingnya mengangguk bersamaan. Di tempat lain, di atap gedung tinggi, yaitu di sebuah pabrik produk kecantikan, seorang pria sedang tersenyum melihat foto yang istrinya kirim. Entah apa yang terjadi pada gadis itu, dia hanya membuat caption masa kecil kurang bahagia. Dito memperhatikan Rehan dari samping. Bosnya ini mengatakan ingin segera pulang, namun dia malah asik bermain ponsel sambil tersenyum seperti orang bodoh. Dito beralih memperhatikan area sekitar dari atas gedung itu. Dia ikut tersenyum melihat 4 orang perempuan sedang bermain air di bawah air mancur yang di sebuah pesawahan hijau. Tuan muda, lihat mereka sepertinya sangat bahagia. Mereka beruntung orang dewasa sedang sibuk bekerja di jam-jam seperti ini. Tapi mereka seperti tidak memiliki beban dan bermain dengan sangat gembira. Rehan mengangkat wajahnya. Dia menoleh kepada Dito lalu mengikuti arah pandang sekretarisnya. Mata Rehan terpaku, kedua alisnya terkaut. Dia melihat ke arah
objek yang dilihat di seberang sana, lalu melihat ke arah ponselnya beberapa kali. Dia melakukan itu hingga pada suatu titik dia menyadari jika orang-orang yang sedang Dito perhatikan adalah orang-orang yang ada di ponselnya. Ya, salah satu dari mereka adalah istrinya sendiri, yaitu Anggi.